Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas matematika pada pokok bahasan peluang, lebih khususnya lagi adalah pada pokok bahasan kombinasi. Baiklah, kita perhatikan sekilas untuk pengertian kombinasi. Nah, kita perhatikan berikut ini. Misalkan Anda mempunyai 3 warna, yaitu merah, kuning, dan biru dengan volume dan kekentalan yang sama. Apabila Anda ingin membuat warna baru hasil campuran 2 warna yang ada, maka banyak warna baru yang Anda peroleh adalah oranye, ungu, dan hijau. Nah, hasil pencampuran 2 warna tersebut kita sebut sebagai kombinasi 2 unsur yang diambil dari 3 unsur. Nah, ini secara sekilas pemisalan untuk memahami definisi kombinasi. Untuk selanjutnya, kita perhatikan definisi kombinasi secara matematika. Nah, kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang ada adalah banyak pengelompokan yang terdiri dari R unsur yang diambil dari N unsur tanpa memperhatikan fungsi dan urutan dari setiap unsurnya. Nah, ini biasanya ditulis dengan notasi N kombinasi R, atau bisa juga dibuat dalam tulisan seperti ini, N kombinasi R. Nah, secara matematika ini dirumuskan seperti ini. N kombinasi R itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N dikurang R faktorial. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh perhitungan. Nah, misalkan kita akan menghitung 5 kombinasi 2. Berdasarkan rumus yang ada, berarti 5 kombinasi 2 itu sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 5 dikurang 2 faktorial, sehingga diperoleh 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Bentuk faktorial ini kita tulis seperti ini, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, sehingga 3 faktorial ini apabila dibagi menghasilkan 1, sehingga tersisa 5 dikali 4 dibagi 2, atau tinggal 5 dikali 2, diperoleh hasil akhirnya adalah 10. Nah, dengan cara yang sama untuk perhitungan contoh yang kedua, 9 kombinasi 2 itu adalah 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 9 dikurang 2 faktorial, sehingga diperoleh 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 faktorial, dan diperoleh 8 dibagi 2 ini menghasilkan 4, sehingga tersisa 9 kali 4 atau 36. Nah, berikutnya kita perhatikan simulasi teori kombinasi tersebut. Nah, kita perhatikan contoh penerapan teori kombinasi berikut ini. Pada suatu rapat organisasi terpilih 5 calon untuk menjadi pengurus organisasi yang terdiri dari 3 orang. Jadi ini disimulasikan ada 5 orang calon, di mana dari kelima orang tersebut akan dipilih 3 orang sebagai pengurus organisasi. Para calon pengurus tersebut adalah Andi, Budi, Citra, Desi, dan Emir. Berapa banyak kepengurusan yang dapat dibentuk? Nah, dari soal ini bisa kita buat bentuk kombinasinya, yaitu 5 kombinasi 3, atau dari 5 calon ini akan diambil 3 orang sebagai pengurus, sehingga sesuai dengan perhitungan yang telah dibahas diperoleh 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial, sehingga hasil akhirnya adalah 10. Nah, kita perhatikan seperti apa simulasi dari teori kombinasi ini. Nah, pada susunan yang pertama kita perhatikan, ini Andi, Budi, dan Citra. Untuk selanjutnya Andi, Budi, Desi, Andi, Budi, Emir,
Andi, Citra, Desi. Andi, Citra, Emir. Berikutnya Andi, Desi, Emir. Budi, Citra, Desi. Budi, Citra, Emir. Budi, Desi, Emir. Dan terakhir Citra, Desi, Emir. Nah, kita perhatikan ini adalah salah satu contoh penyusunan dari kelima calon pengurus tersebut, di mana antara tiap susunan ini dia tidak memperhatikan urutan dan tidak ada unsur-unsur yang sama dari tiap kepengurusan ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan teori kombinasi. Untuk selanjutnya kita perhatikan simulasi berikut. Pada kantong 1 terdapat 4 bola merah dan 3 bola biru. Sedangkan pada kantong 2 terdapat 2 bola merah dan 1 bola biru. 2 bola diambil secara acak dari kantong 1, kemudian dimasukkan ke kantong 2. Berapa banyak cara pengambilan 2 bola merah dari kantong 2? Nah, kita perhatikan. Kemungkinan yang pertama, jika terambil 2 bola merah dari kantong 1. Nah, terambil 2 bola merah dari kantong 1, di mana tadinya ada 4 bola merah di kantong 1, berarti 4 kombinasi 2. Kemudian banyak cara pengambilan 2 bola merah dari kantong 2. Nah, ada 4 bola merah sekarang di kantong 2, kita ambil 2. Berarti 4 kombinasi 2 untuk pengambilan 2 bola merah dari kantong 2. Sehingga untuk menghitung berapa banyak cara pengambilan 2 bola merah dari kantong 2 itu bisa dihitung dengan 4 kombinasi 2 untuk di kantong 1 tadi dikali 4 kombinasi 2 untuk di kantong 2. Sehingga dengan perhitungan seperti yang telah dibahas itu diperoleh 36 cara untuk kemungkinan yang pertama. Kita perhatikan selanjutnya untuk kemungkinan yang kedua. Apabila terambil 2 bola biru dari kantong 1. Nah, terambil 2 bola biru, berarti 4 bola merah dari kantong 1 tadi tidak ada yang terambil, sehingga dilihat perhitungannya adalah 4 kombinasi 0 untuk kantong 1. Selanjutnya banyak cara pengambilan 2 bola merah dari kantong 2. Perhatikan di kantong 2 ini hanya ada 2 bola merah. Nah, apabila terambil 2 bola merah berarti 2 terambil 2, berarti 2 kombinasi 2. Tinggal kita kalikan 4 kombinasi 0 dikali 2 kombinasi 2. Sehingga dengan perhitungan rumus kombinasi diperoleh 1 cara untuk kemungkinan yang kedua. Kemudian selanjutnya untuk kemungkinan yang ketiga, jika terambil 1 bola merah dan 1 bola biru dari kantong 1. Nah, terambil 1 merah dan 1 biru, berarti untuk kantong 1 tadi dari 4 bola merah terambil 1, 4 kombinasi 1 dikali dari 4 merah terambil 1 dan dari 3 biru terambil 1, sehingga perhitungan untuk kantong 1 itu 4 kombinasi 1 dikali 3 kombinasi 1. Kemudian selanjutnya terambil 2 bola merah dari kantong 2. Nah, berarti dari 3 bola merah tadi terambil 2 dikalikan lagi dengan 3 kombinasi 2. Nah, yang di dalam kurung ini perhitungan untuk kantong 1, sedangkan 3 kombinasi 2 ini perhitungan untuk kantong yang kedua. Sehingga dengan rumus kombinasi kita peroleh ada 36 cara. Nah, dari banyak
perhitungan tadi atau kemungkinan 1, 2, dan 3, maka kita tinggal tambahkan bahwa banyak cara pengambilan 2 bola merah dari kantong 2 seluruhnya adalah 36 ditambah 1 ditambah 36 atau sama dengan 73 cara. Barangkali hanya sekian yang bisa saya sampaikan untuk teori kombinasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.